Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak. Selamat datang dalam ibadah pembukaan bulan Pelkes GPIB tahun 2020 di GPIB Jemaat Gloria. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu, jemaat-jemaat baik yang ada di Jakarta, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi yang saat ini juga turut mengikuti ibadah pembukaan bulan Pelkes melalui channel YouTube dari Departemen Pelkes dan GPIB Jemaat Gloria. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian kegiatan bulan Pelkes GPIB tahun 2020. Kiranya ibadah ini yang kita laksanakan berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Martin Elkadesi, Ketua 1 Majelis Sinode GPIB. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya dan kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah, tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar kita, atau ternyata kita masih selalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.
langit dan bumi. Nas ini sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapakah takut Tuhan, tak Jemaat Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Kami ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengaku ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan.
Yesaya 44 ayat 22. Bapak Ibu dan saudara, kitab di rumah masing-masing, mari kita membuka Yesaya 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut ditebangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita mendengarkan berita hidup baru seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-17 yang menjadi dasar dalam berita hidup baru kita dalam ibadah Minggu Trinitas sekaligus pembukaan bulan Pelkes Gereja Besar Indonesia bagian Barat di tahun 2020. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga sampai ayat 17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga atau dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki
segala isinya. Dan ia berhenti pada hari itu. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur anak yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama, jangan mengingini rumah samamu, jangan mengingini istri atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledai, atau apapun yang dipunyai sesama. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Allah Bapa di surga, seringkali kami hanya menjadi pendengar dan pembaca, namun kami tidak melaksanakan firman itu dalam hidup kami. Agama yang kami miliki acap kali cuma jadi hiasan. Akibatnya kami bagus dan bersih dari luar, namun jujur kami bilang kami kotor dan jahat di dalam. Akhirnya jiwa kami pun retak terbelah menjadi dua. Satu sisi kami berbusana agama, tapi kami berperilaku serigala. Kami bagus iman, tapi kami jelek perbuatan. Kami alim ucapan, tapi kami saling dalam tindakan. Karena itu ampuni kami, supaya kami juga jangan cuma jadi pendengar dan membaca, tapi kami boleh menjadi pelaksana firman yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, berfirmanlah. Ada hati yang siap untuk menyambut firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Yang dikaruniakannya kepada kita di
di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di antara kamu. Mengucap syukurlah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekop kita dalam ibadah Minggu Trinitas sekaligus juga adalah sukacita pembukaan bulan 14 Gereja Besar Indonesia bagian Barat di tahun 2020 dimulai dengan yang namanya puji-pujian kepada Allah. Dalam GBIB biasa dikenal dengan doksologi, puji-pujian kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Lalu pertanyaan bagi kita semua, kenapa Paulus memuji Allah? Kenapa Paulus mengajak jemaat Efesus untuk memuji Allah? Jawabannya adalah karena Paulus dan jemaat, Bapak, Ibu, dan saya semua, kita telah mengalami yang namanya karya Allah yang luar biasa. Dan bagi Paulus ada 3 karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita pada hari. Yang pertama, Paulus bilang Allah telah memilih kamu. Yang kedua, dia bilang Allah telah menyelamatkan kamu. Yang ketiga, dia bilang dia bukan sekadar menyelamatkan, tapi dia menuntun Bapak, Ibu, dan saya sampai saat ini dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, Bapak, Ibu, dan saya harus bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang bukan hanya menuntut standar yang boleh dikatakan sangat-sangat tinggi, tapi Allah yang menuntut standar yang tinggi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang percaya. Allah juga yang memampukan Bapak, Ibu, dan saya untuk dapat memenuhi standar yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau suatu saat ada orang beragama lain bertanya bagi Bapak, Ibu, dan saya, menjadi orang Kristen itu berarti
Pasti banyak orang yang jawab Pak Pendeta berat. Kenapa? Karena tuntutan itu luar biasa tinggi. Tuntutan itu kadang-kadang kita bilang Pak Pendeta kami tidak mampu, tuntutan Allah luar biasa tinggi. Tapi hari ini saya mau bilang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka jawabannya adalah berat, berat ringan. Ada pertanyaan, Pak Pendeta beratnya di mana? Ya, beratnya karena tuntutan Allah itu sangat-sangat tinggi. Apa tuntutannya? Kamu harus hidup kudus dan tidak bercacat. Hati-hati. Standarnya kamu harus hidup kudus dan tidak bercacat. Tapi kalau kemudian Pak Pendeta ringannya di mana? Ya, ringan. Karena Allah tidak membiarkan Bapak Ibu sendiri untuk mencapai itu. Dia menyertai dan menuntun Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak sendiri untuk mencapai standar yang Allah tentukan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Sehingga hari ini Bapak Ibu dan Saudara, lalu kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu apa yang Allah tuntut dalam kehidupan kita? Lalu yang kedua, apa yang Allah berikan bagi kita sehingga kita mampu untuk memenuhi standar yang Allah tentukan dalam hidup kita? Mari kita lihat rekod kita. Paulus bilang begini, ingat, kamu dipilih bukan karena kamu kudus. Hati-hati Bapak Ibu. Kamu dipilih bukan karena kamu kudus. Kamu dipilih supaya kamu menjadi kudus. Hati-hati. Kamu dipilih bukan kamu kudus. Hati-hati Bapak Ibu. Kamu dipilih supaya kamu menjadi kudus. Apa maksud? Apa makna dari ini Bapak Ibu? Apa makna dari kata itu bagi Bapak Ibu? Mengatakan bagi Bapak Ibu dan saya, sadarlah bahwa Bapak Ibu dan saya ini tidak kudus. Oke? Sadarilah Bapak Ibu dan ini cacat. Bapak Ibu dan saya ini tidak pantas. Bapak Ibu dan saya tidak kudus. Bapak Ibu dan saya kudus karena Allah yang menguduskan. Oke? Ingat baik-baik. Bapak Ibu dan saya layak karena Allah yang melahirkan. Itu semata-mata karena kasih Allah. Kita yang tidak layak dibuat menjadi layak. Bahkan Bapak Ibu, Alkitab bilang dengan tegas hari ini, Bapak Ibu dan saya diangkat menjadi anak. Beda ya, tolong perhatikan. Yesus benar adalah anak Allah. Bapak Ibu dan saya diangkat menjadi anak. Dari keterpurukan, dari dosa Bapak Ibu dan saya diangkat untuk menjadi anak Allah. Pemilihan itu mau tidak mau harus membuat Bapak Ibu dan saya harus menjadi kudus. Dan dia bilang bukan sekedar kudus, firman Tuhan bilang kudus dan tidak bercacat celah. Tapi di hadapan siapa? Firman Tuhan bilang kamu kudus dan tidak bercacat, bukan di hadapan manusia. Kamu kudus dan tidak bercacat, itu harus di hadapan Allah. Karena kalau Bapak Ibu dan saya kudus dan tidak bercacat di hadapan manusia, Bapak Ibu kita ini kadang-kadang pemain sinetron yang luar biasa hebat. Hati-hati baik-baik. Saya dan Bapak Ibu kadang-kadang pemain sinetron. Kalau dapat manusia kita di sinetron luar biasa. Waduh, kayak malaikat kalau keluar. Ampun. Tapi yang Allah maksud kamu kudus bukan di hadapan manusia kan? Karena manusia bisa Bapak Ibu dan saya tipu. Istri bisa ditipu, istri dibohongi, suami bisa bohongi dan seterusnya. Tapi di hadapan Allah ujung rambut seluruh kaki Allah tahu. Karena itu yang Allah mau adalah kekudusan itu adalah di hadapan Allah. Ya. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Karena kalau di hadapan manusia Bapak Ibu dan saya tidak mampu melakukan, kita pura-pura kudus. Ya. Padahal yang Allah tuntut itu begitu luar biasa, sangat sulit kita lakukan. Mengasihi, mengampuni, jujur, dan rendah hati. Ya. Betul, mungkin Bapak Ibu dan saya termasuk saya katakan begini, Pak Pendeta, betul bahwa Allah menuntut kita untuk hidup kudus. Tapi kalau kita mau jujur, kita katakan bahwa sangat sulit kita lakukan itu. Lalu apakah Allah membiarkan Bapak Ibu dan saya begitu saja? Jawaban hari ini firman Tuhan bilang tidak. Allah bukan Allah yang membiarkan manusia saya dan Bapak Ibu hidup dalam ketidakkudusan. Allah hadir untuk memampukan Bapak Ibu dan saya. Allah hadir untuk memampukan Bapak Ibu dan saya untuk memenuhi standar yang Allah kehendaki.
Walaupun berkat-berkat rohani yang sudah diberikan Allah itu bagi Bapak Ibu dan saya sudah tersedia, tapi tidak mungkin Bapak Ibu dan saya akan rasakan bila Bapak Ibu dan saya masih tetap hidup dalam dosa. Berkat-berkat rohani yang Allah sudah siapkan itu tidak mungkin Bapak Ibu dan saya masih bisa rasakan kalau Bapak Ibu dan saya masih hidup dalam perkembangan dosa, hidup dalam gelap dan dikuasai oleh dosa. Karena biasanya manusia itu maunya dua-dua Bapak Ibu, mau hidup dengan Allah tapi mau hidup dengan dosa, mengasihi tapi juga masih membenci, mengampuni, dendam dan sebagainya. Manusia kadang-kadang mau pilihnya itu dua-duanya. Seringkali kita ingin seperti itu Bapak Ibu dan saudara. Kita mau hidup dalam dua keadaan yang demikian. Pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu, jika air yang bersih dicampur dengan air yang kotor, kira-kira air yang bersih kita bersihkan? Jawabannya adalah tidak. Jika air yang bersih dicampur dengan air yang kotor, maka air yang bersihnya akan menjadi kotor. Padahal Allah bilang tidak bercacat celah. Tapi di tengah-tengah kondisi yang demikian yang tidak bercacat celah itu Bapak Ibu dan saudara, ternyata Allah Bapa yang Bapak Ibu dan saya sembah, Dia tidak hanya menyatakan berkat-berkat rohani, tapi sekaligus Dia tahu Bapak Ibu dan saya cacat celah. Karena itu Dia memberikan juga pembersih, yaitu anugerah keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Dia memberikan anaknya yang Tuhan agar Bapak Ibu dan saya dapat diselamatkan dan tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kalau Allah sudah memilih, bahkan Allah juga sudah mengaruniakan berkat-berkat rohani, bahkan sekaligus menyucikan Bapak Ibu dan saya dari dosa, lalu sudah selesai kan? Harusnya sudah selesai. Kenapa? Luar biasa Allah kita. Berkat-berkat rohani Bapak Ibu dan saya terima. Kemudian Bapak Ibu dan saya yang ada dalam dosa diangkat lalu menjadi anak. Harusnya sudah selesai. Bapak Ibu ingat, harusnya sudah selesai tuntas. Tapi dalam kenyataannya hidup manusia tetap saja memiliki pikiran dan keinginan yang menyimpang dari kehendak Allah. Jika Bapak Ibu dan saudara yang beternak babi, ya, saya tidak bilang Bapak Ibu dan saudara babi, mohon maaf. Jika Bapak Ibu dan saudara beternak babi lalu kemudian di kandang Bapak Ibu bersihkan, mandikan dengan sampo yang mahal atau wangi, coba buka kandang, dia pergi. Ada kubangan lumpur, dia pasti kembali ke kubangan lumpur. Mohon maaf, saya tidak Bapak Ibu babi, tidak. Tapi saya bilang sifat kita sebagai orang percaya, sifat saya dan Bapak Ibu kadang-kala punya kecenderungannya demikian. Ya. Kecenderungan kita adalah sudah diangkat, sudah ditebus menjadi anak Allah. Tapi manakala kita ada dalam tawaran-tawaran duniawi yang sangat menyurutkan, lalu kita kembali ke habitat kita kembali ke lumpur dosa. Dan kalau Allah seperti Bapak Ibu dan saya, Dia pasti marah. Dia pasti kemudian sudah terserah kamu mau lumpur-lumpur dosa. Tapi Allah tidak demikian. Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ternyata Allah tetap mengasihi Bapak Ibu dan saya. Jika Ia menebus kita dari dosa, Ia tetap mengasihi dengan mengaruniakan Roh Kudus. Ayat yang ke-14. Roh Kudus untuk apa? Roh Kudus untuk menjadi jaminan. Roh Kudus untuk membuat kita percaya bahwa Allah tetap menyertai dan menuntun kita. Roh Kudus memberi jaminan bahwa Allah tetap setia. Dan Roh Kudus juga akan menuntun Bapak Ibu dan saya supaya kita sementara hidup di tengah-tengah dunia ini boleh hidup dalam sukacita dan melakukan karya Allah yang sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Bapak Ibu dan saya dipilih, setelah Bapak Ibu dan saya diselamatkan, lalu kemudian Roh Kudus menuntun Bapak Ibu dan saya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus bukan hanya roh yang dijanjikan, tapi Roh Kudus juga memberikan jaminan penyertaan. Roh
Roh Kudus memberikan warisan yang luar biasa bahwa kita dituntun, kita disertai oleh Allah sehingga kita mampu melewati tantangan dan pergumulan berat di tengah-tengah dunia. Menjadi kudus berarti sebagai orang percaya kita dikhususkan. Ingat Bapak Ibu, menjadi kudus berarti Bapak Ibu dan saya dikhususkan untuk melakukan kehendak Allah. Pemberian yang berupa Roh Kudus itu mengarahkan Bapak Ibu dan saya. Pemberian berupa Roh Kudus itu menuntun Bapak Ibu dan saya, mengarahkan pandangan kita ke muka untuk melakukan tugas kita, yaitu melayani dan bersaksi, bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu sebagai bagian integral dari masyarakat secara khusus GPIB, kita tidak dapat menutup mata terhadap krisis global COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia. Kita diingatkan bahwa krisis tersebut juga menjadi pengalaman, krisis tersebut juga menjadi pergumulan hidup sehari-hari dari warga jemaat yang dilayani, termasuk juga warga jemaat yang berada di pos-pos pelayanan. Bahkan krisis COVID-19 ini merupakan konteks real dari pelayanan dan kesaksian gereja di dunia. Karena itu, krisis tersebut menantang gereja untuk bersikap mawas diri. Sikap itu menantang gereja, menantang warga gereja ini untuk introspeksi diri. Apakah ia, baik pribadi kita sebagai warga GPIB maupun institusi sebagai GPIB, sudah sungguh-sungguh mengembangkan kesadaran dan kepekaan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di sekitar, atau sebaliknya gereja harus cenderung bersikap acuh tak acuh, pasif dan hanya memikirkan diri sendiri. Jangan-jangan kita hanya berpikir, Pak Pendeta bagaimana membantu orang lain, kita sendiri kena dampak. Pak Pendeta bagaimana membagi sembako bagi orang lain, kita sendiri susah. Kalau itu terjadi, maka karya Kristus tidak pernah hadir dalam kehidupan dan persekutuan kita. Menanggapi kenyataan di atas, Bapak Ibu dan Saudara, jelas bagi kita semua bahwa gereja GPIB tidak imun dari krisis. GPIB membutuhkan panduan yang benar dalam menghadapi dan menyelesaikan krisis yang terjadi di dunia ini, tapi juga di sekitar GPIB. Dan panduan itu yang pertama adalah firman Tuhan, dan yang kedua adalah teladan Yesus Kristus. Sikap Yesus tersebut mestinya boleh inspirasi gereja GPIB di masa pandemi ini untuk berani dan serius dalam memulai persoalan-persoalan sosial karena dampak COVID-19 yang terjadi di konteks masing-masing kita jemaat GPIB maupun pos-pos pelayanan. Dengan demikian, GPIB dapat hadir dan memberikan kontribusi yang relevan, signifikan bagi umat manusia dalam lingkup sekitar yang sedang dilanda oleh berbagai krisis karena dampak dari COVID-19. Dan tidak boleh sampai di situ berhenti, Bapak Ibu. Setelah kita mau memulih, lalu kemudian mengambil langkah bersama untuk melakukan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan di mana gereja berada. Tapi bukan hanya bagi gereja GPIB sendiri, tapi juga bagi masyarakat di mana GPIB ada. Karena untuk itulah Allah mengutus gereja. Berangkat dari pemahaman di atas, bidang pelayanan Tuhan, layanan dan kesaksian hadir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kegiatan bulan 14 tahun 2021, maka penekanan kita adalah pemberdayaan potensi gereja, secara khusus yang ada di pos-pos pelayanan, guna menanggulangi COVID-19. Ingatlah bahwa pemberdayaan adalah sebuah tindakan untuk berubah ke arah yang lebih baik dari mandiri dengan cara mengembangkan potensi dan sikap agar setiap pos pelayanan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah, misi kita adalah meneruskan kasih Allah, menjangkau semua orang tanpa kecuali. Allah menunggu itu. Amin.
bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan lima rasul dengan hati dan mulut dan segala sempurna hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan iman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan kita kembali.
Mari kita satu hati kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pujian yang kami kumandangkan adalah pujian yang sama yang dikumandangkan oleh Rasul Paulus. Dan pujian itu bukan hanya pujian yang berlaku bagi jemaat yang ada di Efesus, tapi bagi kami semua. Kami memuji Tuhan karena Engkau telah melakukan pekerjaan besar dalam hidup kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang memang menuntut luar biasa dalam hidup kami, standar yang lebih dari rata-rata. Tapi Allah itu adalah Allah yang kasih. Dia tidak hanya menuntut, tapi Dia melengkapi kami semua, sehingga kami mampu memenuhi standar yang Allah inginkan dalam hidup kami. Karena kami lemah, kami terbatas, kami tidak punya kekuatan dan kemampuan apa-apa. Dengan kasih yang luar biasa, kasih yang tulus, yang mengangkat kami dari lumpur dosa melalui keselamatan yang diberikan oleh Anak-Nya di kayu salib. Dan itu sekaligus mengingatkan kami ini adalah anak-anak yang diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan itu Allah menuntut kami supaya hidup kudus. Dan hidup kudus itu membuat kami mampu melakukan yang namanya sukacita, damai, sejahtera. Dan kami benar-benar dapat melakukan apa yang Allah tuntut dalam kehidupan kami. Memang kami punya kecenderungan untuk kembali pada lumpur dosa itu Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk sukacita Roh Kudus itu yang memampukan kami untuk kami tetap bertahan untuk melakukan yang benar dan kudus di hadapan Allah. Terima kasih untuk hari ini bersama dengan seluruh orang percaya di dunia Indonesia secara khusus di GPIB. Kami boleh memperingati hari Minggu Trinitas, kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang memilih kami dari penciptaan, Allah yang menyelamatkan kami, tapi Allah juga yang tidak membiarkan kami tapi menuntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami dipanggil sekaligus untuk hadir dalam sukacita kegiatan bulan Balkas selama bulan Juli. Tapi bagi kami melakukan kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian itu bukan hanya bulan Juli, tapi setiap hari, setiap waktu di mana kami hadir, kami harus mewujudkan nyata dari pelayanan dan kesaksian itu. Memang kami menyadari benar bahwa pelayanan bulan Balkas tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kegiatan bulan Balkas kami diperhadapkan dengan pergumulan untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan, dan juga membuat dampak bagi seluruh warga GPIB, mengatakan bahwa GPIB tidak imun dengan krisis ini Tuhan, baik krisis kesehatan, ekonomi, dan juga krisis sosial. Biarlah di tengah-tengah kegiatan bulan Balkas yang akan dilakukan baik tingkat sinodal yang diwujud nyatakan juga di tingkat jemaat dan juga mupal-mupal, Tuhan boleh berkati supaya kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik seperti dengan kehendak. Sehingga ke depan Tuhan kami fokus untuk menanggulangi COVID-19, tapi bersama-sama dengan pos-pos Balkas kami mempersiapkan diri kami untuk juga kemandirian dari pos-pos Balkas. Berkati dan sertai juga jemaat-jemaat pendukung. Berkati rekan-rekan pendeta yang melayani di pos-pos pelayanan Tuhan, yang banyak keterbatasan yang mereka harus alami, banyak tantangan Tuhan, bahkan mereka harus mempertaruhkan hidupnya untuk pelayanan ini Tuhan. Tapi hari ini mereka dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah tidak membiarkan mereka sendiri. Roh Kudus yang menuntun mereka sehingga mampu melaluinya. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka Bapak. Mereka punya dedikasi dan pengabdian yang luar biasa Tuhan. Nah itu mereka yakin dan percaya. Mereka dihadirkan di pos Balkas bukan sebuah kebetulan, tapi ada misi Allah menjadi garam dan terang. Ada maksud Allah. Mereka harus menghadirkan damai sejahtera, sertai dan berkati, agar mereka boleh hadir dalam sukacita. Bimbing dan sertai juga seluruh keberadaan GPIB di seluruh Indonesia Tuhan, yang juga mengalami dampak pandemi COVID-19 ini. Berkati jemaat-jemaat yang mengalami kondisi kesehatan Tuhan. Berkati sertai mereka yang sudah dipulihkan. Biarlah mereka boleh percaya pemulihan itu karena Tuhan. Berkati mereka yang sedang dalam proses pemulihan Tuhan, sertai pimpin mereka. Apa yang mereka alami ini bukan sebuah aib,
Tapi ini bagian mana mereka harus menjadi saksi bahwa berjalan dan melangkah dengan Tuhan membuat mereka mampu beriman. Terima kasih ya Bapa, berkati sertai juga untuk kegiatan-kegiatan yang di depan yang dilakukan oleh gereja-gereja untuk masuk kepada minggu baru ini Tuhan. Berkati sertai juga untuk persiapan kami untuk beribadah ke depan. Biarlah kami tidak buru-buru masuk untuk beribadah, tapi kami mempersiapkan semua sesuai dengan protokol yang ada. Walaupun pemerintah mungkin sudah memperbolehkan, tapi kami lebih berhati-hati lagi. Kami lebih mencintai yang namanya kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami mempersiapkan dengan baik. Lalu kemudian kalau kami beribadah, maka jauhkan dari semua sakit penyakit COVID-19. Lalu kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Ya Bapa, bagi bangsa dan negara Tuhan berkati upaya yang luar biasa yang mereka lakukan. Tapi seringkali Tuhan ada informasi-informasi yang menjelekkan negara dan bangsa ini Tuhan. Ada berita-berita miring yang mereka harus hadapi, tapi mereka tetap bekerja bagi Presiden sampai kepada aparat yang paling bawah. Dan kalau ada anak-anak Tuhan yang hadir dalam berkati mereka agar menjadi berkat bagi kemudian yang besar nama Tuhan. Bapak berkati juga majelis sinode, pimpin serta pimpin membuat supaya mereka boleh percaya mereka sebagai Allah dalam tangan Tuhan. Persiapan kami untuk persidangan sinode Tuhan. Apapun yang kami ambil nanti, keputusan apapun yang akan diberikan oleh jemaat-jemaat Tuhan, kami percaya itu yang terbaik. Tapi kami tidak ambil keputusan hanya dengan karena kepentingan pribadi, tapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk GPIB Gloria Bekasi yang boleh memfasilitasi kami sehingga kami boleh beribadah hari ini, baik Minggu Trinitas maupun juga sukacita untuk membuka kegiatan bulan Bakas. Berkati sertai ketua majelis jemaat, rekan-rekan pendeta yang hadir, Tuhan berkati untuk pelayanan bersama mereka, rekan-rekan majelis PHM, bahkan unit-unit misioner dan mereka yang melayani hari ini, rekan-rekan majelis Tuhan berkati sertai mereka. Multimedia, pemandu lagu, pianis, Tuhan berkati kami semua. Kami tahu dan kami percaya apa yang kami lakukan hari ini bukan karena kami, tapi karena karya kasih Tuhan. Berkati kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang semua, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberi persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mohon perhatiannya sejenak untuk warta jemaat hari ini Minggu tanggal 7 Juli 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Martin Mewakabesi, Sarjana Teologi, yang dalam hari ini beliau adalah Ketua 1 Majelis Sinode GPIB, beserta seluruh fungsionaris Majelis Sinode atas pelayanan firman dalam ibadah minggu pembukaan bulan Perkes GPIB di GPIB Gloria Bekasi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak dan Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Gloria mengucapkan terima kasih kepada keluarga jemaat sektor 2 atas sumbangan berupa 1 unit alat charger aki genset, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga dan berkelimpahan. Yang ketiga, sehubungan dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagai sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau langsung dapat dibawa ke gedung gereja. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang telah atau secara rutin telah memberikan dalam bentuk bantuan berupa uang tunai ataupun natura, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bekasi yaitu pembatasan sosial berskala besar, maka untuk mempersiapkan mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk kita tetap saja melaksanakan ibadah di rumah, khususnya untuk ibadah minggu dan ibadah minggu serta ibadah keluarga yang dilaksanakan pada hari Rabu melalui kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi. Hal yang kedua, Bapak Ibu, ibadah hari Minggu pelayanan anak yaitu IMPA maupun IMPT sudah dapat dilihat secara online. Untuk pelayanan anak jam 8 pagi, dan untuk IMPT pelayanan teruna, persekutuan teruna itu secara Zoom pukul 15.30 atau setengah 4 sore tiap minggu. Selanjutnya mohon agar tetap Bapak Ibu di rumah saja, makan makanan yang bergizi dan tetap bersukacita
agar imunitas tubuh terjaga dengan baik. Dan apabila Bapak Ibu dengan kepentingan yang mendesak harus keluar rumah, gunakanlah masker, sarung tangan, dan jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan sabun. Dan jika berkendaraan, jika menggunakan motor, lebih baiknya tidak berboncengan. Tetapi kalau menggunakan mobil, sebaiknya Bapak Ibu duduk di masing-masing baris mobil jok dalam kendaraan saja. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta jemaat dan website IBIB Nuria Bekasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Pelaksanaan bulan pelayanan dan kesaksian saat ini berbeda dari yang biasanya. Kita tidak bisa terhindar dari pandemi atau pagebluk COVID-19, dan itu telah mengubah tatanan hidup kita masing-masing. Penyampaian khotbah oleh Pendeta Martin menyatakan bahwa kudus adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagaimana yang dihimbau oleh Majelis Jemaat Nuria, hidup bersih adalah mencapai kekudusan. Karena itu, kita tetap melakukan kesempatan bersama dengan Tuhan, dan yang dinyatakan dalam Mazmur 118 ayat 1, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di tengah kondisi demikian, kita tetap punya harapan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kegiatan bulan Polkes kita lakukan yaitu pada hari ini tanggal 7 Juni 2020 dimulai dengan pelaksanaan pembukaan di ibadah, dan tentunya pelaksanaan pembukaan ini disiarkan melalui kanal YouTube Departemen Pelkes GBIB. Kemudian ada ibadah keluarga yang kita lihat sebagai bagian utuh dari kebersamaan kita atas pemeliharaan kasih setia Allah. Lalu dengan tidak melaksanakan safari Pelkes, kita mengajak Bapak Ibu bersama untuk mengikuti kegiatan-kegiatan melalui Zoom meeting GBIB, yaitu kita ngobras Polkes GBIB atau ngobrol bareng Polkes GBIB di setiap hari Senin pada bulan Juni, dimulai pada tanggal 8 sampai 22, dan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan oleh B2M, dan kegiatan ini kita mulai pada pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12, dan Bapak Ibu bisa mengikuti Zoom dengan ID 812944146. Sekali lagi ID Zoom adalah 812944146. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kegiatan ini kami berharap ada koordinasi bersama dengan musyawarah pelayanan dan tentunya di jemaat-jemaat. Secara khusus Bapak Ibu, kita sudah melakukan banyak kegiatan melalui Satgas COVID-19 Sinodal, dan tentunya berkoordinasi dengan mupol-mupol melalui koordinator wilayah.
Dan Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita ketika kita memberlakukan protokol kesehatan. Kita sesama, mari kita jaga bahwa ini kehidupan bersama, terkait dengan alam, terkait juga dengan penyembahan kita. Kami mau menyampaikan terima kasih kepada Majelis Jemaat dan Jemaat Luria Bekasi, Ketua Majelis Jemaat Pendeta Yona Manau, dan pelaksana harian Majelis Jemaat yang kami difasilitasi untuk melaksanakan ibadah bulan Bekasi. Sekali lagi, berjuang dan melayani untuk rekan-rekan yang berada di pos pelayanan dan kesaksian, bahwa saudara berjuang di sana adalah bagian utuh di tengah lingkup pelayanan GPI. Mari semangat sehat menjadikan kita hidup kudus dan terus melanjutkan karya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengutusan, mari berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupan sehari-hari, kuatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dukungan pelayanan dan kesaksian kepada seluruh jemaat GPB yang berada di 26 provinsi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Kak. Sudah